Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya di hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selalu dalam perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semua, di dalam pertemuan kita hari ini, kita akan bahas mengenai kejahatan. Ya, supaya teman-teman semua mengetahui faktor-faktor orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan. Baik, kita akan lanjutkan dengan pembahasan kita di hari ini. Teman-teman semua, kita dapat melihat di dalam tayangan slide ini bahwa ada tiga mazhab, ya, tiga mazhab yang membahas mengenai kejahatan. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Itali, atau dikatakan atau sering disebut sebagai mazhab antropologi. Di sini Cesare Lombroso dengan teori atavismenya menyebutkan bahwa orang yang menjadi penjahat sehingga melakukan kejahatan tersebut itu dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Tentunya lingkungan keluarga lah yang menjadi faktor utama atau faktor yang terdekat mempengaruhi orang untuk menjadi penjahat. Kemudian di dalam mazhab antropologi ini juga Enrico Ferri yang merupakan murid daripada Cesare Lombroso mengemukakan bahwa tiap-tiap kejahatan itu merupakan unsur yang dimiliki di dalam individu si pelaku, dilihat daripada bentuk fisik dan juga ruang lingkup sosialnya. Ini di dalam mazhab antropologi. Sedangkan di dalam mazhab biososiologi serta mazhab Prancis atau mazhab lingkungan, di sini disebutkan bahwa kejahatan tersebut dipengaruhi oleh unsur daripada individu, ya, yang mempengaruhi lahirnya seseorang menjadi penjahat. Akibat apa? Faktor bakat, ya, faktor bakatlah yang menentukan orang menjadi penjahat. Atau di sini ada sifat patologisnya. Kemudian ada kepada individu dan faktor pribadinya. Maka Enrico Ferri mengemukakan kejahatan itu didasari oleh adanya rumusan unsur individu ditambah dengan unsur lingkungan, maka akan menimbulkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Sedangkan perilaku daripada manusia sehingga dirinya menjadi seorang penjahat atau yang melakukan kejahatan. Di sini kita lihat daripada pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal dan eksternal di sini kita lihat dari latar belakang pendidikan. Tidak hanya kebodohan, ya, atau minimnya pengetahuan orang menjadi penjahat, tetapi orang yang memiliki ilmu pengetahuan pun bisa menimbulkan terhadap dirinya untuk melakukan kejahatan. Contoh, orang yang memiliki ilmu pengetahuan bisa melakukan kejahatan yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Korupsi, kemudian cyber crime, kemudian kejahatan lingkungan yang bersifat lex specialis tentunya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor kebiasaan. Sudah menjadi tradisi kebiasaan di dalam lingkungan ataupun dirinya, membiasakan untuk melakukan satu kejahatan. Bisa disebabkan karena faktor internalnya adalah penyakit, ya, atau eksternalnya adalah faktor peniruan dari lingkungan di mana dia berada. Yang ketiga faktor lingkungan, ya, sudah jelas di dalam pembahasannya di beberapa pembahasan sebelumnya tentang faktor utama orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.
Kemudian juga faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini sangat mempengaruhi, apalagi saat ini di dalam pandemi seperti ini, faktor ekonomi sangat mempengaruhi orang untuk melakukan suatu kejahatan guna mempertahankan hidup, ya, sosial, politik, dan budaya. Ideologi ataupun agama ini dapat mempengaruhi orang menjadi penjahat karena terlalu berlebihan dengan tidak berdasar. Ya, makanya tuntunan-tuntunan di dalam suatu ideologi ataupun agama apabila terlalu berlebihan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama yang dianutnya, maka akan berdampak kepada suatu peristiwa kejahatan. Maka ada batasan rule di sini, ada aturan-aturan baik secara moral, etika, akhlak, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian pengaruh kepemimpinan. Pengaruh pemimpin juga dapat mempengaruhi kepada organ-organ yang dipimpinnya untuk melakukan suatu kejahatan. Baru di sini adalah faktor eksternal, dengan terjadinya konflik lembaga dengan lembaga, lembaga dengan individu, individu dengan individu, ya sudah pernah terjadi pengaruh karena faktor kepemimpinan. Negara dengan negara itu terjadi. Kemudian pengaruh doktrin yang membangkitkan semangat untuk berkorban. Doktrin-doktrin inilah yang menimbulkan faktor eksternal ini yang menimbulkan orang untuk melakukan suatu kejahatan. Kemudian pengaruh kepribadian, berarti kembali kepada faktor bakat sebagaimana tadi yang dikemukakan di dalam slide yang pertama. Mentalitas, minat, dan bakat. Inilah beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi atau yang membentuk seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Sejauh manakah sesuatu tindakan disebut sebagai kejahatan? Nah, kita dapat melihat dalam dua sisi. Secara formil, kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Berarti apa di sini? Adalah yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan. Itu dikatakan sebagai kejahatan. Adanya perintah dan larangan, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi. Sanksi secara hukum pidana. Sedangkan dalam sudut pandang sosial, sesuatu perbuatan disebut sebagai kejahatan itu apabila menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, terganggunya ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi di dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, hal ini menimbulkan adanya perbuatan kejahatan atau ada dampak bagi si korban, bagi lingkungan. Nah, perbuatan-perbuatan ini apakah itu yang tertulis ataupun yang tersurat dalam suatu aturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang lain, maupun yang tidak tertulis tetapi menimbulkan keresahan akibat daripada perbuatan tersebut hingga menimbulkan reaksi daripada masyarakat, maka dikatakan sebagai kejahatan. Dalam sudut pandang positivistik Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan. Nah, di sini akibat apa? Adanya perbuatan yang melanggar norma, yang menimbulkan reaksi sosial, dan perilaku yang menimbulkan adanya korban atau victim. Kejahatan dilihat daripada sudut pandang yuridis, disebut di sini bahwa segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap dirinya lah dapat dipidana sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Kemudian secara sosiologis, yang disebut sebagai kejahatan itu adalah tindakan atau perbuatan atau perilaku manusia yang tidak disetujui oleh masyarakat dan diciptakan oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Sedangkan menurut pendapat ahli bahwa yang disebut dengan kejahatan itu ada beberapa ahli yang dikatakan di sini adalah Bonger, Sutherland, Herman Mannheim, ya, menyebutkan beberapa pengertian daripada kejahatan. Bonger menyebutkan bahwa kejahatan ini merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa nestapa atau sanksi. Berarti ada
hukum formilnya. Sedangkan Sutherland mengatakan bahwa kejahatan itu yaitu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan. Terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sedangkan Herman Mannheim menyebutkan bahwa perilaku yang dapat dipidana yaitu kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti. Secara umum, kelakuan adalah kejahatan jika seluruhnya terbukti, maka disebut sebagai kejahatan. Berarti harus adanya suatu alat bukti, ya, pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Apabila dapat dibuktikan, maka terhadapnya lah disebut sebagai penjahat dan perbuatannya disebut sebagai kejahatan menurut Herman Mannheim. Dan tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Baik teman-teman, itu sementara pembahasan kita di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Semoga di dalam pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai masih seputar ruang lingkup kejahatan. Demikian disampaikan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.